Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,05% ke angka 6.816. Dan di video ini saya akan coba analisa beberapa saham hari ini terlihat masih diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba analisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih diakumulasi oleh asing. Akumulasi terbesar hari ini memang masih saham UMVR. Tapi karena UMVR sudah beberapa hari ini saya analisa, hari ini saya tidak update dulu. Tapi secara tren UMVR masih sangat layak untuk di hold karena sudah sangat uptrend saat ini dan masih terus ada akumulasi. Jadi untuk UMVR, apabila teman-teman sudah mempunyainya, saat ini masih bisa di hold. Dan sekarang saham pertama adalah saham SMRA. Bisa kita lihat SMRA hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 710. Dan secara tren walaupun hari ini naik lumayan tinggi, SMRA trennya saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah pun masih belum bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk EMA 50 saat ini di sekitar harga 730. Hari ini SMRA sempat naik mengetes resisten ini dan ternyata masih gagal break. Dan di atas garis EMA 50 masih ada resisten kuat di EMA 150 di harga 775. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat di harga 650. Jadi saat ini SMRA secara tren jangka pendek masih bergerak sideways. Untuk garis MACD pun saat ini trennya masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat masih masuk akumulasi saham SMRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMRA menurut saya masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk lanjut naik ke 730. Apabila berhasil break, maka berpotensi mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini masih mau hold saham SMRA, menurut saya masih bisa di hold karena untuk harga 650 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham SMRA. Jadi teman-teman bisa swing trade atau hold untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saham AALI. ALI hari ini naik 3% lebih ke harga 12.250. Dan secara tren saat ini jika kita perhatikan saham ALI masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 12.100. Jadi memang sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi hari ini kembali bangkit dan berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 belum terkonfirmasi terlewati. Jadi masih berupa support saat ini. Dan untuk resistennya bisa kita lihat yang terdekat itu di 12.600. Jadi secara tren jangka menengah saham ALI trennya masih bergerak tren. Tapi untuk tren jangka pendek memang sudah terlihat mulai melemah. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk saham ALI bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing yang sebelumnya melakukan distribusi 2 hari sebelumnya, hari ini terlihat masih masuk akumulasi. Dan jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini asing masih akumulasi saham AALI. Jadi saham AALI bisa kita pantau pergerakannya minggu ini. Penurunan 1 minggu terakhir ini memang karena sentimen larangan ekspornya. Tapi secara grafik dan secara akumulasi bisa kita lihat masih ada akumulasi saat ini. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk naik menuju target harga atau resisten di 12.600 sampai 12.800. Jadi ini menurut saya masih bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Dan bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, secara tren ALI akan mulai melemah dan ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Berikutnya saya akan coba analisa saham INKP. INKP hari ini juga naik 1% lebih ke harga 7.600. Dan bisa kita lihat, INKP memang secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Tapi kenaikan hari ini membuat INKP berhasil naik kembali di atas harga 7.500. Sebelumnya harga 7.500 merupakan support kuat untuk saham INKP.
Apabila kedepannya INKP berhasil bertahan di atas harga 7.500, menurut saya INKP trennya akan mulai membaik. Jadi INKP apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.500 atau malah bawahnya, saat ini sudah bisa di hold untuk tren yang lebih lama selama harga 7.500 tidak terlewati. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini kembali bergerak naik. Jadi ada potensi untuk berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary-nya bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini pun masih ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat masuk akumulasi saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat INKP masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 sampai harga 7.800. Apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat INKP masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Apabila gagal break, bisa pertimbangkan take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 7.500 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 7.500 untuk entry-nya. Dan terakhir, saya akan analisa saham EMTK. EMTK bisa kita lihat 4 hari terakhir ini memang penurunannya lumayan dalam. Padahal sebelumnya trennya sangat uptrend. Tapi terlihat memang ternyata gagal naik melewati harga 3.000. Setelah gagal break, EMTK terus bergerak turun dan penurunannya lumayan dalam. Dan bisa kita lihat hari ini EMTK masih turun 1% lebih ke harga 2.560. Dan sempat turun mengetes support di EMA 50 di harga 2.500. Tapi pada saat penutupan masih berhasil naik kembali di 2.560. Dan untuk garis MACD terlihat memang sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk EMTK bisa kita lihat pada penurunan hari ini memang terlihat masih ada distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan malah terus akumulasi saham ini. Apalagi pada saat penurunan tanggal 10 kemarin turun ARB, tapi asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan hari ini juga asing masih terus akumulasi saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham MTK di harga atas maupun harga bawah dan belum melakukan take profit atau cut loss, menurut saya MTK masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Apalagi untuk teman-teman yang belinya di sekitar harga 2.000 ke bawah, bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi semua balik lagi ke harga teman-teman entry. Apabila teman-teman entry di harga atas atau di sekitar harga 2.400-an, bisa pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila garis EMA 50 terlewati. Tapi sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 ini masih bisa bertahan. Apalagi bisa kita lihat asing malah memanfaatkan kesempatannya untuk beli di harga bawah. Sehingga menurut saya EMTK sangat layak untuk masuk watchlist. Paling aman apabila mau entry itu ada di sekitar harga 2.500. Apabila kita beli di sekitar harga 2.500 pada saat EMTK menyentuh support ini dan masih bisa rebound, teman-teman bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target jangka pendek apabila teman-teman trading cepat atau swing trade di harga 2.600 sampai 2.800 untuk trading jangka pendek sampai swing trade, atau hold untuk trend lebih lama dengan target di harga 3.000. Jadi saat ini MTK layak untuk masuk watchlist. Paling aman kita entry itu pada saat mulai terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50. Jadi saat ini walaupun masih bisa naik di atas harga 2.500, candlenya masih candle merah. Jadi tetap masih ada waspada, masih ada potensi untuk bergerak turun. Tapi MTK layak untuk masuk watchlist. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.